مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الله وبركاته. محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok serta kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Malam ini kita memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Berarti sudah berlalu separuh daripada bulan Ramadan ini. Kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saum kita, menerima amal tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima bacaan Quran kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyempurnakan kekurangan-kekurangan amal kita. Serta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kekuatan tekad dan semangat untuk memaksimalkan sisa hari yang tersisa daripada bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua yang ikut dalam kajian ini oleh Allah diberikan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok serta muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ini adalah malam di mana bertepatan dengan 15 Ramadan. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tersebar hadis maudhu atau hadis palsu yang menyatakan bahwa apabila Ramadan pada hari Jumat bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadan, maka itu tanda bahwa dukhon ataupun kiamat akan semakin dekat. Saya mengatakan bahwa hadis tersebut selain diriwayatkan oleh beberapa perawi yang dhaif atau lemah menurut para ulama, bahkan ada Al-Anwar, salah seorang perawi yang dia ini adalah pendusta, suka memalsukan hadis, dan dia ini adalah seorang Rafidhah. Dengan demikian, hadis yang sering dan viral sekarang ini bahwa apabila Ramadan pertengahannya itu adalah hari Jumat, maka itu akan dekat dengan dukhon, itu adalah hadis yang palsu. Selain itu juga bahwa tanda kiamat besar bukan diawali dengan dukhon, tapi diawali dengan munculnya Imam Mahdi. Dengan demikian, apa yang kita lakukan pada malam hari ini bukanlah karena menyambut daripada viralnya hadis palsu tersebut, tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Adi tadi, ini adalah untuk memperingati dan juga meraih daripada spirit nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok serta muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan malam hari ini yang dipilihkan oleh panitia Ramadan Masjid Al-Ihsan adalah hidup dengan naungan Al-Qur'an. Ya. Sebuah tema yang begitu kita rindu-rindukan, ya. Bagaimana hidup dengan naungan Al-Qur'anul Karim. Ya. Izinkan saya yang pertama kali adalah menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan hidup dengan naungan Al-Quran. Ya. Hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim ini berarti kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dalam setiap kesempatan, dari mulai membacanya, dari mulai mendengarkannya, dari mulai menghafalkannya, dari mulai kita memahaminya, ya. Pokoknya
bagaikan kita berada dalam sebuah naungan, maka naungan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kita berada dalam naungan Al-Qur'an, di mana semua interaksi kita itu adalah bersama Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita suka, tatkala kita berduka, ya, tatkala kita lapang, tatkala kita sempit, seluruhnya ya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita gembira, tatkala kita sedih, ya, semuanya ya pada saat tersebut adalah kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi, hidup di bawah naungan Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar belajar tentang Al-Qur'an, bukan cuma sekedar menghafalkan Al-Qur'an, tapi lebih daripada itu bahwa yang disebut dengan hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah hidup dan kehidupan kita itu berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang menjadi landasan kehidupan kita, Al-Qur'an yang menjadi landasan daripada amal-amal kita, ya. Al-Qur'an juga yang membimbing bagaimanakah pribadi kita, Al-Qur'an juga yang kemudian membimbing bagaimana rumah tangga kita. Betul-betul Al-Qur'an menjadi way of life, pedoman hidup bagi kita. Itulah yang dimaksud dengan hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Ada seorang ulama di Pakistan, ya. Beliau sempat menulis dan kalimat beliau ini sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kata beliau, mengapa yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, namun urutan dalam mushaf Al-Qur'an yang pertama itu adalah ya, surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Ya. Beliau mengatakan karena Al-Qur'an ini ya, adalah kitab pedoman hidup dan bukan ya, buku sejarah. Kalau buku sejarah, maka disusun berdasarkan tahun. Mana yang duluan, mana yang berikutnya, mana yang seterusnya. Al-Qur'an bukan demikian. Al-Qur'an adalah pedoman hidup. Ya. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Di mana hidup dan kehidupan kita pedomannya dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau almarhum ya, Kiai Haji Zainuddin MZ beliau mengatakan, kalau kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam, berarti kita makmum. Kalau makmum berarti kita di belakang. Ya. Kalau sampai Al-Qur'an mengatakan A, kita mengatakan B, berarti kita tidak berimam terhadap Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mengatakan haram dan kita mengatakan halal, berarti kita belum menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Ya. Jadi hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah bagaimana hidup dan kehidupan kita pedomannya dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat kehidupan kita, semuanya ini ya adalah berpedoman dari Al-Qur'anul Karim. Itulah makna bagaimana hidup di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Bukan cuma sekedar membaca, bukan cuma sekedar belajar, bukan cuma sekedar membaguskan bacaan Al-Qur'an, tapi jauh daripada itu. Bagaimana hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah bagaimana kita siap hidup kita, kehidupan kita ini diatur, bermakmumkan kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Ketika turun ayat Al-Qur'an, mereka langsung kemudian memposisikan diri siap untuk kemudian mengikuti dari apa yang dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ketika turun ayat-ayat tentang hijab, ya, langsung kemudian para muslimah-muslimah, para sahabat-sahabat wanita langsung mengambil kain sekenanya. Artinya ada yang hordengnya, ada yang kain apa, maka kemudian mereka langsung mengenakan hijab. Diriwayatkan bahwa setelah turun ayat tentang hijab, maka mereka keluar dari rumah ka'annahunnal ghirban, seolah-olah mereka adalah burung gagak yang tadinya sempat terbuka. Maka ketika turun ayat tentang hijab, langsung mereka kemudian ya menutupi diri mereka seolah-olah bagaikan burung gagak hitam yang nggak kelihatan sama sekali karena sudah tertutupi dengan hijab yang mereka kenakan setelah turun ayat tentang hijab. Ya. Itulah hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya. Ketika turun firman Allah yang mengharamkan khamr 100%. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Sesungguhnya khamr dan berbagai macam jenis judi yang Allah sebutkan dalam ayat itu adalah najis, kotor, maka jauhilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Imam Bukhari mengatakan bahwa seluruh para sahabat yang masih menyimpan khamr dalam tong-tong mereka, mereka langsung tumpahkan sampai kemudian tergenang kota Madinah pada saat itu. Sehingga Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan tidak ada mubazir dalam apa yang Allah haramkan. Lihat, ya. Nggak ada istilahnya, aduh sayang nih, tunggu deh, aduh mubazir. Tidak. Ketika mereka kemudian turun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka amalkan. At-talaqqi lit-tanfidz, mereka dapat dan langsung mereka terapkan. Jadi kembali bahwa hidup di bawah naungan Al-Qur'an bukan cuma sekedar belajar, bukan cuma sekedar kita mengindahkan suara membacanya, tapi bagaimana kita siap hidup kita ini berpedoman kepada Al-Quran dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok serta muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bagaimana ya hidup di bawah naungan Al-Quran ini ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang pernah menulis begini. Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita kaum muslimin sekarang, dengan Al-Quran yang ada di tangan para sahabat, dia juga. Betul nggak? Ya. Al-Quran yang bersama kita, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, dia juga. Tapi mengapa ketika Al-Quran turun kepada para sahabat, langsung terjadi perubahan sikap para sahabat. Langsung mereka bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang bersama kita, kenapa tidak demikian? Apa rahasianya? Beliau mengatakan bahwa yang menjadi perbedaan antara kita dengan generasi sahabat adalah cara berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Bagaimana memposisikan Al-Qur'annya. Ya. Itulah yang membedakan antara generasi kita dengan generasi para sahabat. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada para sahabat, langsung mereka menyiapkan diri mereka. Langsung mereka merubah diri mereka. Langsung mereka siap untuk dibimbing dan dituntun oleh Al-Quranul Karim. Jadi mereka menyiapkan diri mereka. Ya. Menyiapkan hati mereka untuk kemudian dibimbing dengan Al-Quran. Itu yang menjadi perbedaan. Sedangkan generasi kita saat ini, cara berinteraksinya dengan Al-Quran tidak serupa dengan mereka. Ya. Al-Quran diletakkan di atas mobil. Al-Quran kecil atau potongan kecil. Ya. Atau Al-Quran disimpan di rak di rumah kita. Atau Al-Quran diletakkan menjadi mas kawin, hanya sekedar mas kawin. Ya. Tapi kemudian belum untuk menjadi sumber kehidupan ataupun way of life, panduan bagi kehidupan kita. Jadi kembali bahwa disinilah kata kuncinya. Bagaimana kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karimnya. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan bahwa yang pertama, agar kita hidup di bawah naungan Al-Quran adalah meyakini Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-7 dari surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Jadi kita selaku muslim dan muslimah harus yakin Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tataran ini mungkin hampir seluruh kaum muslimin meyakini Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik keyakinan Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang kedua saya katakan di sini adalah bahwa bagaimana kita berhidup di bawah naungan Al-Quran, selain kita yakin Al-Quran datang dari Allah. Yang kedua, kita mesti yakin bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, isinya itu adalah benar. Ya. Jangan sampai kemudian kita yakin Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita meragukan kebenaran isi Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil haqqi
anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran. Ya. Ini yang harus ada dalam keyakinan kita. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita membacanya, ketika kita membaca terjemahnya, ketika kita mencoba melihat bagaimana penafsirannya, maka selain kita harus yakin Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kita yakin bahwa isinya ini benar. Ya. Ini harus ada dalam keyakinan kita. Jangan sampai ada seorang muslim dan muslimah yang kemudian meragukan kebenaran isi Al-Quranul Karim. Ya. Kita saksikan bagaimana kemukjizatan Al-Quranul Karim. Ya. Kita saksikan bagaimana kemukjizatan secara keilmiahan, bagaimana kemukjizatan Al-Quran secara hukum, bagaimana kemukjizatan Al-Quran secara bahasa. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marjal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan antara dua hulu daripada lautan, tapi di antara keduanya ada dinding yang memisahkan antara keduanya. Ya. Ada di Brunei Darussalam, ya, orang Indonesia, namanya mirip dengan saya, Prof. Agus. Beliau pakar kelautan, oceanologi. Ya. Beliau menjadi penasehat Raja Sultan, ya, di mana beliau menulis buku tentang Al-Quran dan kelautan. Beliau mengatakan bahwa di antara kemukjizatan dan kebenaran Al-Quran adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, bahwa bertemu dua aliran laut, ya, dua aliran air, tapi subhanallah, antara keduanya bagaikan ada dinding. Dan beliau mengatakan di dunia ini ada sekitar 3 hal yang demikian. Jadi, hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah ketika masih kuliah di Timur Tengah ke salah satu lokasi tersebut. Ini aliran, kemudian ini lautan. Ya. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu ngambil air di sebuah gelas, apalagi kalau airnya hangat, kemudian dimasukkan garam, apa yang terjadi? Garam ini akan larut, betul? Ya. Dan air itu akan masin. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bertemu dua aliran ini, tapi yang menarik adalah bahwa hadza azbun furat, yang ini tawar, wa hadza milhun ujaj, yang ini adalah masin, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Dan ternyata, ya, di kedua daripada hal ini itu nggak bertemu, ya, nggak bertemu, subhanallah. Dan yang lebih menarik lagi adalah ikan-ikan di air yang tawar ini tidak bisa masuk kepada ikan-ikan yang di air asin. Ikan-ikan yang dari tempat asin tidak bisa masuk ke daerah yang tawar. Para ulama mengatakan bahwa karena kadar garamnya yang berbeda, sehingga ikan dari air tawar tidak mau dia masuk ke daerah yang masin. Ikan dari air yang asin tidak mau masuk ke daerah yang tawar. Tapi selain daripada itu, yang harus kemudian menjadi keyakinan kita adalah siapa yang membuat hal itu? Allah. Dan siapa yang memberitahu itu dalam Al-Quran? Allah. Ya, subhanallah. Jadi kita harus yakin dengan kebenaran isi Al-Quranul Karim. Ya. Baik yang berkaitan dengan keilmuan, baik yang berkaitan dengan hukum. Ya. Seorang wanita secara hukumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai, bagaimana membersihkan dirinya dengan 3 kali bersih daripada haid. Ya. Ada setengah orang yang kemudian mempertanyakan, mengapa wanita yang diceraikan, dia harus menunggu sampai 3 kali iddah, sampai 3 kali bersih daripada haidnya. Sedangkan pria yang bercerai dari istrinya, pria yang ditinggal mati oleh istrinya, meninggal hari ini, cerai hari ini, besok dia sudah boleh menikah. Tidak ada iddahnya. Seolah-olah kemudian kita ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ternyata, ya, pakar objin, pakar tentang kewanitaan dan anak, beliau meneliti bahwa, mohon maaf, ketika seorang laki-laki menggauli seorang perempuan, maka akan ada bekas dan tapaknya di rahim wanita itu. Dan bekas ini akan hilang
Ketika haid yang pertama, hilang sepertiganya bekas tersebut. Haid yang kedua, hilang sepertiganya dari bekas tersebut. Haid yang ketiga, maka kemudian bersih. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan bahwa ketika wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka mesti ada masa iddah agar kalau dia menikah dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki itu ya, menggauli dirinya dan pada saat hamil pasti itu adalah anak dari suami yang baru dan tidak ada campur daripada suami yang sebelumnya. Subhanallah. Jadi bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran, selain yakin Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kita mesti yakin kebenarannya. Ya. Kebenaran isi Al-Quranul Karim. Ya. Hal yang ketiga saya katakan, ya, bagaimana kita hidup di bawah naungan Al-Quran adalah bagaimana kita menerima Al-Quranul Karim dengan hati yang lapang. Ya. Dengan hati yang lapang. Para ulama mengatakan agar kita banyak mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran, maka halangan-halangan yang ada pada hati kita hendaknya kita buka, kita lepaskan. Jadi pada saat kita lewat ayat-ayat yang belum sesuai dengan diri kita, jangan dilompat. Kata para ulama, paksakan untuk kita baca. Terima dengan hati yang lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Jangan ada kesempitan dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Di hati itu jangan ada perasaan berat. Yeah. Lewat ayat-ayat yang kita masih jauh daripada ayat itu, paksakan untuk kita baca. Lewat ayat tentang hijab, kita sendiri belum berhijab, paksakan untuk kita baca. Lewat ayat-ayat tentang infak dan sedekah, kita belum seperti itu, paksakan kita baca. Ya. Jadi terimalah Al-Quran dengan lapang dada. Ya. Terimalah Al-Quran dengan sukacita. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terimalah dengan gembira. Oh begini. Ya. Allah menjelaskan tentang hukum waris. Allah menjelaskan tentang hijab. Allah menjelaskan tentang riba. Allah menjelaskan tentang ini dan itu. Terima dengan lapang dada. Jangan sampai kemudian hati kita, aduh kok kayaknya begini banget ya. Jangan, terima. Ya. Dan kembali bahwa pada saat kita membaca Al-Quranul Karim. Dan ada ayat-ayat yang mungkin belum sesuai dengan diri kita. Paksakan kita baca. Ya. Walaupun terasa pahit, kayaknya nyindir banget, terus saja kita paksakan untuk kita baca. Ya. Jadi kembali bahwa kita sudah tahu arti hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita bukan cuma sekedar membaca, tapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Al-Quran yang membimbing kita, yang namanya makmum, ngikutin apa yang dikatakan oleh imam. Ketika kita berimamkan Al-Quranul Karim, maka hidup kita siap untuk diatur oleh Al-Quran. Bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran? Tadi saya mengatakan 3. Yang pertama, yakinlah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus yakin kebenaran isi Al-Quran. Yang ketiga, kita menerima Al-Quran dengan lapang dada, dengan hati yang lapang. Kita masuk kepada poin yang berikutnya. Apa manfaatnya kalau hidup di bawah naungan Al-Quran? Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah. Di antara manfaat hidup di bawah naungan Al-Quran, yang pertama saya mengatakan hidup jadi terarah. Hidup kita jadi terarah. Dengan kita rajin, dengan kita rutin membaca Al-Quran, maka kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita akan terarah. Ya. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim, kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dengan begitu, maka kehidupan kita nggak mudah tertipu. Lihat orang banyak, enak ya. Bukan. Ya. Kita tidak tertipu dengan hal itu. Ya. Di mana ketika kita melihat banyak harta, itu bukan capaian kebahagiaan. Ketika melihat, kayaknya untuk bahagia itu harus punya harta yang banyak. Lalu kemudian melupakan
bagaimanakah petunjuk dari Al-Quran. Sehingga kemudian dia melakukan tindakan yang tidak terpuji, mengambil hak orang lain. Lagi wabah, kemudian korupsi, lagi bencana, dia korupsi. Karena kenapa? Dia tidak terarah. Dia tertipu, dia melihat bahwa kebahagiaan itu pada banyaknya harta. Sehingga kemudian tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Padahal bukan di situ kebahagiaan. Begitu juga, ada yang mengira kebahagiaan itu adalah, wah yang penting dia kemudian bisa menyingkirkan orang lain. Kalau kemudian ada yang tidak sesuai, disingkirkan. Ini kemudian diblok, ini kemudian ditekan. Lantas kemudian timbul rasa iri, dengki. Namun hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang dia dapat? Adakah kebahagiaan? Tidak. Jadi orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, manfaatnya adalah hidupnya akan terarah. Terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membaca firman Allah, begini petunjuknya. Oh, hakikat kebahagiaan itu bukan di sana. Maka kemudian dia bisa kemudian mengambil manfaat daripada hidup di bawah naungan Al-Quran tersebut. Hidupnya jadi lebih terarah. Bukan pada banyaknya harta kebahagiaan itu. Tapi bagaimana kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebahagiaan itu bukan ketika kita mampu menyingkirkan orang. Kebahagiaan itu ada pada saat kita kemudian mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu saya katakan. Hidup di bawah naungan Al-Quran memberikan manfaat bagaimana kita terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia. Coba kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, subhanallah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepala kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku memiliki sekian harta, aku memiliki sekian kebun, maka aku akan bagi engkau setengahnya. Aku punya beberapa istri, maka engkau lihat, engkau pilih. Kalau mana yang tertarik, maka aku akan ceraikan. Setelah masa iddahnya, maka bisa engkau nikahi. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Tidak. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Kemudian dibawa ke pasar. Dalam sirah Ibnu Hisham, diriwayatkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian melihat, oh, ternyata pasar ini, lapaknya itu punya orang Yahudi. Dan orang Yahudi, bagaimana menyewakan dengan harga yang tinggi. Bahkan mereka menggunakan ijon, sistem ribawi. Bagaimana mereka kemudian memberikan uang dulu. Kalau ada yang mau pinjam, silakan. Tapi kemudian mengembalikannya dengan riba. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin membantu, maka tolong belikan tanah di samping daripada lapak tersebut. Dan kemudian setelah dibeli oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, dibuat kapling-kapling. Dan kemudian beliau berikan, beliau sediakan kepada mereka yang mau berdagang, maka tidak dimintai bayaran. Hanya kalau mereka sudah mendapatkan untung, sahabat Abdurrahman bin Auf mengajak untuk mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekahnya. Bukan saja itu, sahabat Abdurrahman bin Auf menyediakan air untuk para pedagang tersebut. Air yang berasal dari sumur yang pernah dibeli oleh Utsman bin Affan dari orang Yahudi. Subhanallah. Dengan hidup di bawah naungan Al-Quran, maka tidak kemudian memanfaatkan, oh mumpung ditawarin, diambil, oh mumpung ditawari, oh memilih istrinya. Tidak. Bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran, maka kemudian menjadi terarah, terbimbing. Bagaimana bahagia itu ketika kemudian mampu memberi. Hadirin hadirat, coba bayangkan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang menyantuni istri-istri Nabi SAW? Bagaimana kehidupan istri-istri Nabi SAW? Ternyata kalau kita baca dalam sejarah, yang menyantuni istri-istri Nabi SAW adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia tahu bahwa
dia dan sahabat yang lain tidak dibolehkan untuk menikahi janda-janda Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi bagaikan ibu bagi mereka. Sebagaimana seseorang tidak boleh menikahi ibunya, maka para sahabat pun tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Tapi Abdurrahman bin Auf tulus untuk membantu janda-janda ini. Ya. Kita lihat, ya, kebahagiaan itu bukan pada harta. Tapi orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, mereka memahami bahwa kebahagiaan itu ketika mereka bisa melakukan apa yang menjadi petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Tahukah hadirin semuanya bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, pernah menyumbangkan 5,9 kilo emas. 5,9 kilo, bukan gram, kilo, subhanallah. Ya. Bahkan suatu hari, ya, ekspedisi dagang Abdurrahman bin Auf ini datang dari Yaman. Jadi ini setelah dari Mekah bawa dagangan, maka kemudian balik dari Yaman bawa lagi dagangan. Berapa jumlahnya? 700 ekor unta lengkap dengan barang dagangan. 7 ekor unta lengkap dengan barang dagangan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga, tapi dalam keadaan merangkak. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya, kenapa? Adakah ini karena harta yang aku miliki? Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh ekspedisi dagang tersebut. 700 ekor unta berikut dengan seluruh barang dagangannya. Ya. Dulu, guru saya pernah mengatakan, Gus, kalau kita naik gunung, kan biasanya bawa bekal, bawa ransel tinggi-tinggi, kan berat. Ya. Yang paling enak gimana, Gus? Saya bilang nggak tahu, Pak Kiai. Yang paling enak itu, kalau kita naik gunung, ranselnya kita titip sama orang. Dia yang bawakan ransel kita. Nanti pada saat di puncak, dia serahkan kembali kepada kita. Saya waktu itu kurang begitu paham. Beliau kemudian mengatakan, begitu juga dengan harta, Gus. Kalau kita bawa dan harta itu terlalu banyak, maka di akhirat dia akan menjadi beban. Allah bertanya 2 hal. Yang pertama, min aina ktasabahu, dari mana dapatnya? Yang kedua ditanya, wa fima anfaqahu, disalurkan kemana? Terus kata beliau melanjutkan, yang paling enak itu, Gus, mirip kayak kita naik gunung. Harta itu, bekal itu kita titip sama orang lain, tidak hilang. Ya. Dititipnya bagaimana? Dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah. Nanti pada saat di akhirat, dikembalikan lagi harta kita dalam bentuk pahala. Begitulah hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita dibimbing untuk hidup lebih terarah. Kita dibimbing untuk memiliki akhlak. Ya. Sehingga perilaku kita itu benar-benar dijaga. Jangan sampai kita menjadi pelaku kezaliman, mengambil dan merampas hak orang lain, ya, membuat orang lain kemudian tidak nyaman berdekatan dengan kita. Jadi manfaat hidup di bawah naungan Al-Quran, yang pertama adalah hidup kita akan terarah. Yang kedua, hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Al-Ihsan, Permata Depok, dan muslimin dan muslimah. Yang kedua, manfaat hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kita memiliki kemampuan mengatasi masalah hidup. Ya. Kita diberikan kemampuan untuk mengatasi masalah hidup. Ya. Saya mengatakan bahwa kita sadar bahwa hidup ini adalah medan persoalan. Tidak ada seorang pun hidup di dunia yang melewati 24 jam tanpa ada permasalahan. Bahkan saya sering mengatakan, dalam satu hari, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan berbagai macam situasi hati dalam diri kita. Kadang pagi kita senang, ya. Tahu-tahu siang, ya Allah dapat kabar begini. Ya. Kadang kita pagi, aduh, ya, ini gimana nih, laptop belum disetting dan lain sebagainya. Oh, begitu. Tahu-tahu pas siang kita dapat kabar gembira. Ini kita begini. Ya. Jadi dalam satu hari, seringnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan berbagai macam rasa dalam hati kita. Kadang pagi senang, siang kita agak murung. Kadang pagi kita murung, sore kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi kembali bahwa tidak ada seorang pun orang yang hidup di dunia yang melewati 24 jam tanpa ada permasalahan. Nah, orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, ya, maka ya, mereka akan mendapatkan kekuatan, memiliki kemampuan
untuk kemudian mengatasi permasalahan hidup. Ya. Saya mengatakan orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai naungan, maka akan kebingungan. Ya. Ketika menghadapi persoalan hidup, yang ada adalah kalut, panik, ya, galau. Kalau kata anak gaul sekarang, andilau, antara dilema dan galau. Ya. Jadi ketika menghadapi permasalahan hidup, aduh ini gimana ya? Panik, kalut, galau, stres, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan saya mengatakan, kadang terdorong melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Tindakan-tindakan yang merugikan dirinya, bahkan tidak sedikit yang juga merugikan orang lain. Bahkan wal'iyadzubillah, lebih buruk lagi. Mereka mengambil tindakan yang membuat kerugian bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ya. Maaf, dengan kondisi wabah seperti ini, banyak yang kemudian harus dirumahkan. Ya. Banyak yang kemudian dagangannya kurang laku. Mereka-mereka yang hidup di bawah naungan Al-Quran, mereka kemudian bisa mengambil sikap. Ya. Mereka kemudian zikir, istighfar, coba berusaha. Ya. Ada teman punya usaha bagaimana melalui online, dia ikut bantu share. Orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup. Tapi kalau mereka yang tidak di bawah naungan Al-Quran, maka mereka akan kalut, panik, bahkan terkadang mengambil tindakan yang di luar kendali. Akhirnya kemudian maaf waliyazubillah, mencuri, merampas. Ya. Dan ini bukan saja merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Bahkan di sini, bukan cuma masalah di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Ya. Jadi orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, enak hidupnya. Ya. Dia akan diberikan kemampuan untuk kemudian mengatasi permasalahan hidup. Ya. Hadirin hadirat para pelindung surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya. Ada seorang sahabat tinggal di Australia. Beliau biasa bawa jamaah itu, ya, artinya beliau biasa bawa jamaah haji. Ya. Rutenya dari Australia, transit di Jakarta, lalu kemudian ke Jeddah. Ya. Saya biasa bertemu dengan beliau. Beberapa tahun yang lalu, ketika kemudian sampai di Jakarta, beliau pamit, Pak Ustadz, minta doanya. Nih, saya dengan jamaah menuju ke Soekarno-Hatta. Ya. Ketika sampai di Soekarno-Hatta, pada saat beliau akan boarding, apa yang terjadi? Tiketnya semuanya blanko. Ya. Hampir 50 jamaah tiketnya blanko. Artinya palsu, cuma ada printannya, tapi tidak ada bookingannya. Dia sempat kemudian geram. Yang benar Mbak. Benar Pak, coba sini dikasih lihat. Ternyata benar. Tidak ada bookingan atas nama-nama ini. Subhanallah. Ya. Terus bagaimana dong? Coba Bapak temui manajer kami. Ditemui. Kata manajernya, ya sudah. Kita berikan solusi. Ya, Bapak beli tiket baru. Tapi itu pun kami tidak menjamin bahwa seluruh jemaah Bapak bisa berangkat hari ini. Ya, karena tentunya nggak bisa dijamin. Ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah uangnya dari mana? Untuk membeli sekian 50 tiket kali sekian dolar. Subhanallah. Tanya jemaah ini, tanya jemaah itu. Ya. Nggak ada yang bawa uang seperti itu. Sebanyak itu. Kalaupun ada orang yang bawa bekal ya, untuk kebutuhan beli oleh-oleh, kebutuhan di sana. Ya. Akhirnya kemudian ada seorang jamaah yang mengatakan, Pak, Bapak kayaknya dari tadi belum sholat asar deh. Astagfirullah. Ya. Dia kemudian sholat di musola, kemudian dia berdoa, ya Allah, ini bagaimana? Ya. Ditelepon travel di mana dia beli tiket, nggak diangkat. Ya. Telepon nomor handphonenya nggak aktif. Ya Allah. Ya. Selesai sholat asar kemudian dibilangin, Pak, ada seseorang jamaah yang bilang, saya punya saudara di Tebet. Saya nggak tahu beliau punya uang sebanyak itu atau tidak. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Singkat ceritanya ditelepon dan subhanallah. Orang tersebut punya uang dan dalam bentuk dolar. Sehingga kemudian diantarkan melalui taksi
Dan kemudian singkat ceritanya selesai. Jadi kembali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dari jalan yang tidak disangkanya. Ya. Orang yang hidup di bawah naungan Al-Qur'an diberikan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Dia bukan kemudian panik, bukan kemudian kalut, bukan kemudian lambil langkah-langkah yang merugikan dirinya ataupun bahkan merugikan orang lain. Waliyadzubillah, bahkan sampai kemudian berujung kepada di akhirat. Yang terakhir, ya, hidup di bawah naungan Al-Quran, ya, memberikan manfaat kepada kita bersih dari noda-noda batin. Ya. Cara berpikir yang kotor, gemar melakukan kemaksiatan, ya. Ini pada saat kita hidup di bawah naungan Al-Qur'an dibersihkan. Karena Al-Qur'an mendorong kita untuk membersihkan diri, ya. Al-Qur'an mendorong kita untuk membersihkan dari sikap ria, sombong, iri hati. Ya. Jadi hidup kita itu semakin bersih. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sadar bahwa perbuatan atau amal yang kotor mengakibatkan peradaban manusia jadi sangat rendah. Ya. Bahkan lebih buruk daripada kehidupan binatang. Bahkan secara fisik, kekotoran manusia itu terwujud dalam tingkah laku yang menyebabkan malapetaka yang tidak ringan. Ketika ada penyakit iri, ini dalam hati. Ketika tidak dibersihkan, maka akan muncul kepada sikap. Bagaimana kemudian mendepak orang lain. Bagaimana kemudian berusaha menyingkirkan orang lain. Jadi kekotoran hati ini terwujud dalam kehidupan yang menjadikan kehidupan tidak ada peradaban. Bagaimana nafsu dan syahwat yang ada dalam diri. Terwujud kemudian keluar dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. LGBT, bagaimana suka kepada sejenis, sehingga kemudian kehidupan bagaikan binatang. Ya. Akhirnya malapetaka yang tidak ringan, subhanallah. Allah berikan penyakit, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana orang yang mestinya terpandang dengan pendidikannya, ya, di Inggris dan lain sebagainya, tapi karena itu tadi hidup bukan di bawah naungan Al-Quran, syahwatnya tidak dibersihkan, sehingga kemudian terwujud dalam perangainya, yang terjadi adalah bagaimana dia memperkosa orang sejenis yang kemudian menjadi kriminal yang paling heboh sepanjang sejarah di Inggris. Ya. Jadi kembali bahwa kalau orang hidup di bawah naungan Al-Quran, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Hati kita bersih, dan kemudian nampak pada luaran kita, kehidupan manusia juga jadi lebih berperadaban. Kalau tidak, maka hidup lebih buruk daripada binatang. Ya. Ada seorang sahabat, dia akan berangkat ke luar negeri dan menuju ke Soekarno-Hatta. Saat itu hujan deras. Ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Soekarno-Hatta, kita kadang suka melihat di sisi jalan itu suka ada empang. Ya. Dan karena hujan deras, sehingga kemudian empang itu meluap. Dan kemudian yang menarik adalah kan itu bandeng. Itu kemudian pada keluar dan ada di jalan-jalan. Ya. Kemudian diperhatikan beberapa ekor kucing, ya, itu berusaha untuk menangkap dan memakan ikan-ikan bandeng segar tersebut. Tapi kemudian yang menarik, beliau mengatakan, ketika kucing itu sudah kenyang, maka ditinggalkanlah, ya, ikan-ikan bandeng yang segar, karena dia sudah kenyang. Beliau mengatakan, kalau hewan, ya, dia memakan dan mengambil seukuran dengan perutnya. Tapi ketika seorang manusia yang tidak hidup di bawah naungan Al-Quran, memiliki hati yang buruk, yang kemudian terwujud ke dalam dirinya, maka jangankan seekor, 2 ekor dari ikan bandeng, sampai empang-empangnya akan dicuri. Ya. Lebih rendah dan lebih buruk daripada binatang. Jadi kembali bahwa itulah, ya, 3 manfaat hidup di bawah naungan Al-Quran. Jadi saya mengatakan dengan hidup di bawah naungan Al-Quran, maka pikiran jadi jernih. Ya. Orang yang beriman hidup di bawah naungan Al-Quran, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menghasilkan manfaat seluas-luasnya. Dia berdagang, dikeluarkan haknya. Ya. Saya cerita dengan ibu, bagaimana ketika saya ke Austria, ke Vienna, saya berjumpa dengan seseorang, dia mengatakan bahwa kakeknya itu adalah owner dari rumah makan sederhana. Sebelum kakeknya mengerti tentang zakat,
Kakeknya itu setiap ada orang bayar, langsung dikeluarkan 2,5% dalam kotak yang nantinya akan dia sedekahkan. Subhanallah. Orang beriman yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana bisa bermanfaat seluas-luasnya. Ya. Prinsip ini akan menjadikan hati itu bersih dan mendorong orang untuk gemar melakukan amal soleh. Dalam keadaan pandemi seperti ini, yang ada adalah ingin membantu. Ya. Ingin meringankan beban, bukan kemudian mengambil kesempatan dalam keadaan seperti ini. Itulah orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya. Berbeda kalau kemudian hati itu kotor, tidak hidup di bawah naungan Al-Quran. Yang ada adalah pada saat seperti ini, oh bagaimana kalau bisa kemudian mengambil kesempatan, mengambil hak orang lain, bahkan mencuri dan lain sebagainya. Itu tidak ada pada orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Jadi, di bulan Ramadan, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim, adalah saat yang tepat bagi kita untuk kemudian introspeksi diri. Sudahkah kita hidup di bawah naungan Al-Quran? Hidup di bawah naungan Al-Quran, tadi saya mengatakan, bukan saja kita sekedar membaca Al-Quranul Karim. Tapi hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kita siap. Hidup kita diarahkan dan dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana cara hidup di bawah naungan Al-Quran? Tadi saya mengatakan 3. Yang pertama, meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita meyakini isi Al-Quran itu benar. Jangan pernah ragu. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana menerima isi Al-Quran dengan hati yang lapang. Ya. Dengan hati yang gembira. Lalu apa manfaat kita hidup di bawah naungan Al-Quran? Yang pertama tadi saya mengatakan, hidup jadi lebih terarah. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Dan yang ketiga, orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, maka hatinya jadi bersih. Kalau hati jadi bersih, maka pikirannya juga jernih. Yang terfikir adalah bagaimana selalu meningkatkan dan berbuat amal soleh. Mudah-mudahan, ya, di saat kita memperingati nuzulul Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kembali saya kembalikan kepada Pak Adi, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah banyak hikmah maupun mutiara-mutiara yang Ustaz sampaikan di kajian Nuzulul Quran ini Ustaz. Tadi pun juga di akhir Ustaz menyimpulkan beberapa kesimpulan dan alhamdulillah banyak juga mungkin dari jamaah maupun ibu-ibu yang bergabung di tengah, bergabung mungkin tidak di awal bisa mencatat beberapa poin-poin penting yang Ustadz sampaikan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz yang masuk kepada kami ataupun kepada moderator nih Ustadz. Ada satu pertanyaan yang masuk dan saya insya Allah baca ya Ustadz ya. Ini lagi cari-cari. Saya baca Ustaz. Oh baik-baik, silakan. Iya. Begini Ustaz pertanyaannya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Quran itu bukan buku sejarah, tapi pedoman umat Islam. Dalam prosesnya, ayat per ayat tentu turun tidak sesuai dengan zaman pada kenabian atau Rasul. Sehingga pada waktu itu mungkin belum disusun urutannya seperti Quran yang kita baca. Nah, yang jadi pertanyaan itu dari partisipan ini, bagaimana proses penyusunannya, Ustaz? Karena surat Al-Fatihah bukan yang ayat yang pertama turun, tapi ditaruh di ayat pertama. Begitupun Al-Maidah yang 3 ayat terakhir itu disimpan di tengah-tengah gitu. Maksudnya setelah bukan di akhir gitu, Ustaz. Seperti itu. Mungkin pertanyaan tadi, Ustaz, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya, berkaitan tentang bagaimana susunan Al-Quranul Karim ya. Dia ada materi sendiri, ada 2 sesi tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Tapi secara ringkasnya begini. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi kemudian meminta pencatat wahyu. Pencatat wahyu itu ada Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Nabi akan meminta kepada salah seorang pencatat wahyu untuk menuliskan apa yang baru saja Jibril sampaikan kepada beliau.
Ya. Nah, kemudian setiap tahunnya di bulan Ramadan Jibril akan datang kepada Nabi SAW. Dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan bahwa setiap Ramadan Jibril datang kepada Nabi SAW fayudarisuhul Quran. Maka Jibril kemudian mententir tentang Al-Quran. Apa yang ditentir oleh Jibril? Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi bahwa ayat yang waktu itu turun letakkan setelah ayat ini. Ya, ayat yang tadi itu letakkan dalam surat ini. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi SAW, ya, lebih khusus untuk kemudian mengajarkan tentang bagaimana tata letak dari sebuah ayat. Ini diletakkan setelah ayat ini, ayat-ayat ini diletakkan dalam surat ini. Ya, tadi saya sebelum ini live di Asa TV menjelaskan tentang iktikaf bersama Rasulullah SAW. Saya mengatakan bahwa di Ramadan terakhir, artinya itu Ramadan terakhir karena beberapa bulan kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal di bulan Rabiul Awal. Ramadan terakhir pada saat Nabi hidup, Jibril datang sampai 2 kali kepada Nabi SAW. Itulah makanya pada Ramadan terakhir di Ramadan terakhir Nabi yang akan meninggal, Nabi SAW itu iktikaf sampai 20 hari. Yeah. Jadi Jibril alaihissalam pada Ramadan terakhir itu 2 kali lipat datang kepada Nabi untuk menjelaskan tentang susunan ayat ini diletakkan di sini, setelah ayat ini, sebelum ayat ini diletakkan dalam surat ini, oh surat yang pertama ini, sehingga dengan demikian para ulama mengatakan ketika Nabi SAW wafat, maka Al-Quran sudah tertulis semuanya, dan Al-Quran sudah tersusun semuanya, baik berada pada surat apa, maupun susunan suratnya, ini semuanya sudah ditentir oleh Jibril alaihissalam. Ya. Lebih lengkapnya nanti dalam tema tentang sejarah pembukuan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Pak Adi? Pak Adi, baik. Saya lanjutkan, di sini ada pertanyaan dari Pak Agus Utomo. Ya. Ustadz, izin bertanya terkait dengan wabah COVID-19. Saya pernah membaca di medsos ada pasien positif, sembuh total karena pada saat isolasi di rumah sakit, dia rajin dan istiqomah membaca Al-Quran sampai khatam. Mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kita Ustadz, doa-doa apa saja yang ada dalam Al-Quran untuk menghadapi wabah ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang menarik sekali dari Pak Agus Utomo, ya, di mana berkaitan tentang wabah ini dan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa yang menjadi obat, penawar, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa kalau kita yakin bahwa Al-Quran adalah penawar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuhkan diri kita. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan obat dan penawar dalam ayat tersebut bukan cuma sekedar obat dari segi batin, tapi juga termasuk obat dari penyakit-penyakit fisik. Ketika kita memiliki penyakit fisik dan kita membaca Al-Quranul Karim dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan dia adalah penyembuh, maka insya Allah kita akan sembuh. Jadi buat Pak Agus Utomo saya mengatakan bahwa di sini kuncinya adalah yakin. Beberapa orang sahabat sedang melakukan safar. Tiba-tiba kemudian mereka disusul oleh beberapa orang dan mengatakan bahwa ketua kabilah kami sedang sakit. Ya. Dan minta di antara mereka ada yang mencoba untuk menyembuhkan kepada ketua kabilahnya. Lalu kemudian berjalanlah satu orang sahabat ke sana, ya, dan subhanallah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketua kabilah itu disembuhkan, ya, dan mereka dikasih hadiah seekor kambing. Ya. Kemudian sahabat yang lain bertanya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan bahwa aku membacakan surat Al-Fatihah. Aku yakin betul bahwa Al-Quran merupakan penyembuh
Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hal itu diizinkan dan kemudian ketua kabilah itu sembuh. Ketika mereka sampai kepada Nabi SAW, mereka menceritakan kejadian ini. Dan mereka mempertanyakan bagaimana nih kambingnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, idribli minhu kisman. Coba aku minta bagian daripada kambing itu. Artinya ucapan tersebut menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh ketua kabilah tersebut adalah dibolehkan. Jadi kembali bahwa yang pertama kita yakin ya, bahwa Al-Quran adalah dari Allah dan Allah yang maha menyembuhkan. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, doa-doa khusus ya, itu saya kira sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita minta agar kemudian dijauhi daripada penyakit-penyakit, diberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Demikian wallahu a'lam. Yang berikutnya dari Nur ya. Di 10 terakhir Ramadan tahun ini, insya Allah Masjid Al-Ihsan tetap menghidupkan malam untuk meraih Lailatul Qadar dengan mengadakan kajian tiap malam. Oh ya, maaf. Pertanyaan, tadi Ustaz sampaikan bahwa perbedaan masa para sahabat dengan masa kita adalah cara berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana urutan-urutan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Budi dan Tami. Ya. Dari Pak Budi di sini katakan tentang bagaimanakah ya supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Ada beberapa poin bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Di antaranya adalah yang pertama menyiapkan diri. Ya. Tadi saya katakan kita buang ya, barrier-barrier, halangan-halangan yang ada pada diri kita. Pokoknya kita baca Quran, kita siap. Ya. Allah mau mengatakan apa, Allah mau berfirman apa, siap. Ya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, yang sering manusia membaca Al-Quran. Sekali-kali, kata beliau, biarkan Al-Quran membaca tentang kita. Ya. Artinya sekali-kali kita biarkan Al-Quran kemudian menelanjangi diri kita. Oh, kita ini bakhil. Oh, kita ini masih terlibat dengan ini dan itu. Agar kemudian itu bisa dibersihkan. Jadi yang pertama adalah membuang barrier-barrier. Yang kedua adalah ya, kita memperlakukan Al-Quran sebagaimana para sahabat memperlakukan. Bagaimana itu? At-talaqi litanfis. Baca sambil niatnya adalah untuk diamalkan. Bukan baca untuk kemudian menjadikan kita pandai berdebat dan menghindar daripada Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga tentunya bagaimana kita bisa berinteraksi Al-Quran sebagaimana para sahabat. Yang ketiga adalah mohon petunjuk kepada Allah. Kekuatan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Ya. Adapun urutan-urutannya tentu yang pertama adalah bagaimana kita mulai membacanya. Sering baca. Ya. Agar kemudian kita akrab dengan Al-Quran. Setelah itu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memahaminya. Coba lihat terjemahnya. Oh, ayat ini tentang ini ya. Ya, gini. Yang ketiga adalah bagaimana mengamalkannya. Ya. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir tentunya adalah kita coba untuk mengajarkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Saya kira secara singkat itu tentang bagaimanakah pola interaksi para sahabat terhadap Al-Quranul Karim. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Maaf tadi terputus. Jazakallah Ustaz atas beberapa pertanyaan. Tadi Ustaz sudah menjawabnya dan sangat memberikan jawaban yang insya Allah bisa dijadikan hujah ataupun bisa dijadikan penguat bagi kita bahwa bagaimana hidup dengan Al-Quran dan membiasakan diri untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik Ustadz, berhubung waktu juga dan kalau misalkan masih ada pertanyaan dan belum masuk juga pertanyaannya, jadi jazakallah khair Ustadz, seperti yang ternyata ada lagi nih Ustadz, masuk lagi pertanyaannya Ustadz. Mungkin ini satu lagi ya Ustadz ya. Baik. Karena sudah masuk, Ustadz mohon jelaskan sudut pandang Quran melihat munculnya wabah COVID-19 yang melanda dunia, apakah terkait akhir zaman atau bagaimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang bagus sekali adalah bagaimana sudut pandang Al-Quran melihat munculnya wabah COVID-19 ini. Ya. Hadirin hadirat,
para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok serta muslimin muslimah yang mendengarkan kajian ini, bisa kita buka firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 21 dan ayat 22. Surat As-Sajdah ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan menimpakan kepada mereka dengan wabah yang kecil, ya, dibandingkan dengan nanti azab di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang Allah akan menimpakan wabah, Allah akan menimpakan kepada kita bencana, tapi kalau dibandingkan dengan azab di akhirat ini kecil, ya. Untuk apa? Cara pandang Al-Quran mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat yang ke-22 lebih dahsyat lagi Allah mengatakan, ya, waman azlamu, dan adakah yang lebih zalim, adakah yang lebih bandel, adakah yang lebih ngeselin lagi, ya, mimman dzukkira bi ayatillah, dari orang-orang yang sudah diingatkan dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tsumma a'rada anha, kemudian berpaling sudah ditimpa wabah seperti ini, bukanlah kemudian semakin sadar harus kembali ke jalan Allah, malah kemudian lancang mulutnya kepada Allah. Ketika terjadi wabah seperti ini, bukan kemudian memperbanyak amal soleh, malah kemudian korupsi, malah kemudian menghina orang, ya, menghina bangsa sendiri, ya, dengan kasus-kasus yang waliyazubillah ngeprank dengan diberikan sampah dan lain sebagainya. Ini berpaling dari diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di ujung ayat 22 Allah mengatakan apa? Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Kalau sudah diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, ternyata berpaling. Ini orang ngeyel bener, bandel bener, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Jadi dalam sudut pandang Al-Quran, wabah itu adalah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Ketika sudah diingatkan dan tidak mau kembali juga, maka jangan salahkan kalau Allah menimpakan yang lebih besar lagi. Apakah ini tanda akhir zaman? Itu mungkin diantaranya tanda akhir zaman, namun yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan amal yang terbaik ketika akhir zaman itu tiba ataupun ketika kiamat itu mendekat. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Sangat jadi intinya tadi yang disampaikan Ustadz, bahwa apakah ini wabah ini merupakan akhir zaman, kita lebih kepada persiapannya ya Ustadz, jadi persiapan dengan amalan-amalan yang terbaik apalagi di bulan Ramadan ini. Nyambung mungkin Ustadz, ini yang terakhir juga dari pertanyaannya, sangat ini privat sih masuknya, jadi saya baca, kiat-kiat agar selalu diri kita itu tetap berpedoman pada Al-Quran setiap hari. Jadi kiat-kiatnya bagaimana Ustadz biar kita selalu berpegang atau berpedoman kepada Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Muhammad Siddiq ya, tentang kiat-kiat agar kita selalu berpedoman kepada Al-Quran setiap hari. Ketika kita berbicara ingin berpedoman kepada Al-Quran, maka hal yang pertama adalah kita sudah mengerti belum apa yang menjadi pedoman itu. Ya, apa yang menjadi pedoman kita. Ya. Sehingga dengan demikian langkah yang pertama adalah bagaimana kita akrab dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kita tahu bagaimana pedoman Al-Quran. Baru yang ketiga adalah mencoba untuk mempraktekannya. Misalkan, bagaimana pedoman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah tahu abjadiatnya, A, B, C, D-nya, baru kemudian kita melihat, saya udah ini belum ya? Lalu kemudian bagaimana pedoman Al-Quran dalam kehidupan kita berkeluarga? Oh, pedomannya A, B, C, D, E. Oh, bagaimana kita kemudian mengamalkannya? Bagaimana pedoman Al-Quran pada saat kita bermasyarakat? A, B, C, D. Baru kemudian, jadi kembali bahwa langkah yang pertama adalah kita mengetahui pedoman Al-Quran itu apa saja. Sehingga kemudian secara point to point kita mengerti, baru kemudian tadi saya katakan yang berikutnya adalah kita mengamalkan. Jadi kalau kita sudah tahu abjadiatnya, bagaimana ABCD-nya, maka kita mengamalkannya akan lebih
mudah. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana kita bersama-sama ya, sehingga kemudian bisa saling support satu dengan yang lain, misalkan dengan pasangan hidup, misalkan dengan anak, misalkan dengan orang tua, agar kemudian kita bisa istiqomah dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Berhubung waktu juga, jadi itu kita mungkin akhiri untuk sesi tanya jawabnya, dan seperti yang disampaikan di awal, insya Allah DKM Masjid Al-Ihsan terus memberikan program-program atau memberikan kegiatan-kegiatan di saat yang masih kita ketahui masih dalam pandemi ini, berarti masih kita melakukannya dengan online, Ustaz. Jadi nanti insya Allah ada kajian itikaf, kemudian juga kita masih membuka peluang amal untuk terus membantu kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Jadi kita masih memberikan kesempatan kepada Bapak maupun Ibu yang ingin menyumbang di lumbung logistik, masih kita buka. Kemudian juga bagi yang ingin berdonasi untuk tetap siar dakwah ini di Masjid Al-Ihsan, bisa menghubungi ataupun memberikan kontribusinya lewat transfer ke rekening bendahara kami. Mungkin itu kita itu yang terakhir mungkin Ustadz. Terakhir mungkin Ustadz bisa memimpin doa untuk menutup, sekaligus juga memberikan penutup doa yang insya Allah Ustadz bacakan, Ustadz. Baik, hadirin hadirat semuanya, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kata-kata kita yang tidak Allah ridhoi, kita mohon ampunannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulina ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairul Ustadz atas keluangan waktunya, kemudian juga bisa bertemu lagi bersama kami jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan insya Allah keberkahan dalam hidup ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas telah bergabungnya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ihsan Permata Depok dan sekitarnya. Insya Allah kita ketemu lagi di program-program selanjutnya, dan insya Allah dan saya memohon maaf dalam memimpin ataupun memoderatori ini masih banyak kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.